Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Renungan kita hari ini adalah ingat untuk bersyukur. Tidakkah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara-saudariku seiman dalam Kristus, dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Mereka berdiri agak jauh dan berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dengan penuh kasih, Yesus menyuruh mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam, dan di tengah perjalanan mereka sembuh. Namun, dari 10 orang itu, hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus, dan ia adalah seorang Samaritan, orang asing yang sering dianggap bukan bagian dari umat pilihan. Yesus kagum dan bertanya, "Bukankah 10 orang yang sembuh? Di manakah yang 9 lainnya?" Pertanyaan ini juga bisa ditunjukkan kepada kita. Apakah kita ingat untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan? Seringkali kita datang kepada Tuhan saat kita membutuhkan sesuatu, saat sakit, kesulitan, atau susah hati. Tetapi setelah doa kita dijawab, kita lupa berterima kasih. Padahal ucapan syukur adalah tanda hati yang mengenal kasih Allah. Bersyukur tidak harus menunggu hal besar terjadi. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana. Misalnya, udara yang bisa kita hirup, makanan yang kita nikmati, keluarga dan teman yang mencintai kita, kesempatan untuk belajar dan melayani. Ketika kita belajar bersyukur setiap hari, kita akan semakin menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kasih Tuhan. Syukur juga membuat hati kita penuh damai, bukan karena semua berjalan sempurna, tetapi karena kita tahu Allah selalu menyertai kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai refleksi untuk kita bersama adalah, apakah kita sering datang kepada Tuhan hanya untuk meminta, bukan untuk berterima kasih? Hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri hari ini? Bagaimana kita bisa menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan melalui tindakan nyata? Marilah kita mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doa kami dan menyertai hidup kami setiap hari. Ampunilah kami jika sering lupa untuk bersyukur. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang rendah dan penuh terima kasih,
seperti seorang Samaria yang kembali kepadamu. Semoga hidup kami menjadi pujian bagimu setiap saat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.